Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini saya Tika Amsar hadir kembali untuk menemani Anda di program yang memang kita hadirkan ya setiap Selasa pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi sahabat, di program Safety on the Road yang pagi hari ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom pagi ini dengan saya. Tapi sebelum saya sapa narasumber kita sahabat, pagi ini program Safety on the Road juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, juga Ersal Nganjuk FM 105,3, juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, sahabat, sering disebut mudah diketahui bentuknya, mesin rewel jadi tersangka. Pahami fungsi dan kenali posisi sahabat ya. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan membahas tentang filter, fungsi dan perawatannya. Wah, seru ini kayaknya ya. Pagi ini sahabat, kalau ngomongin tentang fungsi, bentuk dan juga ngomongin tentang mesin ya. Kalau di kendaraan itu saya cuma taunya satu, busi. Iya, kalau busi rewel itu zaman dari waktu naik sepeda motor itu waktu SMA ya, itu sering banget mengalami businya kotor dibersihkan. Tapi kali ini beda, kita nggak bahas tentang busi, tapi kita lebih membahas tentang filter. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Kita akan dengarkan juga kita akan simak sharing bersama dengan narasumber kita dari Sigma Safety Drive and Ride bersama Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Atika. Iya, apa kabar Coach Arsyad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi mendung di sini. Lu iya, enak dong. Waduh, agak dingin. Loh ya kan, enak ya. Wah, kapan-kapan kayaknya kita harus agendakan untuk program ini kita live langsung dari Gresik nih. Wah, boleh itu sambil jalan-jalan gitu ya Coach ya. Jalan. Oke, jalan-jalannya ke rumah Coach Arsyad, kita live di sana. Wah, ini kalau cuacanya mendung itu, kalau di Sidoarjo sekarang lagi panas, udah mulai panas nih, mataharinya sudah mulai menyapa, sudah mulai hangat ya, bukan panas, hangat ya kalau pagi. Oke, baik Coach, pagi ini nanti kita membahas tentang filter, fungsi dan perawatannya. Nah, ngomongin filter, saya baru mengenal istilah filter itu di kendaraan mobil. Di sepeda motor filter juga ada ya Coach? Sama Mbak, sama. Jadi sebuah kendaraan itu ada filter pertama, paling tidak semua kendaraan itu ada filter udara nomor 1, ya kan? Kedua ada namanya filter bahan bakar, ya kan? Apakah itu bensin atau solar, semuanya ada filternya, itu mesti ada filter bahan bakar. Dan yang ketiga yang mesti ada itu adalah filter oli. Nah, ini minimal semua kendaraan dari zaman dulu ya, dari zaman awal munculnya kendaraan gitu ya Coach. Munculnya kendaraan itu minimal ada 3 filter itu. Filter udara, filter bahan bakar dan filter oli. Oh, ya kan? Ya, okay. Kalau yang satunya itu kan filter AC itu kan setelah mulai ditemukan AC, tapi sebelum ditemukan AC kan filter AC tidak ada gitu kan, dan filter AC tidak mempengaruhi kinerja dari kendaraan. Tetapi yang 3 yang utama itu tadi, filter udara, filter BBM dan filter oli, ini yang mesti sangat mempengaruhi terhadap performa dari kendaraan.
gitu Mbak Tika. Oke, baik. Ini tiga filter ini sama ya di kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sama semuanya ada gitu ya, Coach? Sama di semua kendaraan ada. Okay. Walaupun sepeda motor sampai truk sampai alat berat, ya. Pasti ada ini ya. Ada. Oke, baik. Ya, nah berarti kita coba kenali dulu ya, Coach, dari masing-masing filter yang ada di kendaraan ini. Apa saja sih sebetulnya, bentuknya seperti apa? Kalau tadi saya di awal sebutkan posisinya itu ada di mana, begitu kan? Terus juga fungsinya untuk apa nih, Coach? Silakan kita bongkar muat. Kita kupas dulu untuk yang pertama ini. Berarti yang paling utama ini adalah filter udara ya, Coach? Yang punya pengaruh. Sama Mbak, sama ya kita gitu ya. Tiga-tiganya sama sebetulnya. Kalau saya ngomong tiga-tiganya. Nah, kita ngomongin fungsinya dulu, ya kan? Fungsi filter itu adalah sebetulnya adalah untuk menahan agar kotoran itu atau partikel-partikel itu tidak masuk ke dalam mesin, kan gitu kan. Jadi dipastikan kalau bukan filter ini fungsinya adalah seperti itu. Kita ingat seperti filter udara itu kan udara di sekitar kita nggak selalu bersih kan, ya kan, selain dari debu dan sebagainya. Kalau sekarang setiap orang mesti punya filter kan gitu kan. Setiap orang kalau bernapas pun sekarang menggunakan filter, yaitu menggunakan masker kan gitu kan. Masker itu sebenarnya kan filter juga ya. Ya, jadi contohnya itu filter itu. Jadi di udara pun sebetulnya kan tidak bersih. Kalau di kendaraan karena dia melewati jalan yang berdebu dan sebagainya, ya kan, itu debu-debu ini, partikel-partikel ini tidak boleh masuk ke dalam ruang mesin, ya kan. Tidak boleh masuk ke ruang mesin. Kalau bagaimana dengan BBM? BBM kan tidak ada dari luar. Nah, BBM itu kan cairan, Mbak. Cairan itu kan mulai dari proses dari penyulingan dari minyak bumi, dari penyulingan dipindahkan ke tangki kan gitu kan. Dari tangki kadang-kadang dipindahkan melalui pipa, kadang-kadang dipindahkan melalui tanker kan gitu kan. Terus kemudian dipindahkan ke truk tangki Pertamina kan gitu kan. Terus sampai akhirnya masuk ke tangkinya SPBU. Dari SPBU dimasukkan ke tangki kita lah. Proses pemindahan itu kan mesti juga ada kotoran-kotorannya, Mbak. Ya. Untuk itu filter ini bahan bakar ini juga harus bersih. Ya kan? Harus bersih. Kenapa? Karena dia masuk ke ruang bakar, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini juga akan menyebabkan performa dari kendaraan berkurang. Nah, bagaimana dengan filter oli? Oli kan nggak terkontaminasi. Betul memang, oli tidak terkontaminasi. Tetapi harus diingat bahwa filter itu sebetulnya salah satu tugasnya adalah melumasi besi yang bergesekan. Besi yang bergesekan ini mesti ada gram atau apa istilahnya, G. Ada bagian-bagian terkecil yang mesti akan aus kan gitu kan. Akan rontok dan sebagainya. Kotoran-kotoran itu juga ada di situ. Nah, ini sama, ya kan? Ini kalau kotoran-kotoran ini atau gram istilahnya, besi-besi kecil-kecil itu, kalau ini masuk ke dalam ruang bakar, masuk ke dalam sirkulasi kendaraan, sirkulasi dari oli, ini juga akan menyebabkan masalah. Nanti kita akan lihat seperti apa, efeknya seperti apa kalau oli ini efeknya seperti apa gitu. Hal-hal kecil seperti ini sebetulnya yang harus kita pahami dulu kan gitu kan. Harus kita pahami, kita agar tahu kenapa kok harus difilter gitu. Efeknya apa kalau nggak difilter? Nah, masing-masing nanti beda-beda. Dan terutama kalau BBM itu solar. Nah, nanti kalau kita ngomongin solar, itu kita akan ngomongin juga tentang teknologi mesin yang kemarin sudah kita bahas. Mesin solar itu apa istilahnya, BBM-nya, solarnya sendiri itu kan ada 3 kemarin kan. Ada solar, ada Dexlight, ada Dex. Itu bedanya apa dan efeknya apa ke filter? Nanti kita akan bahas, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, ini di awal perjumpaan kita sudah dijelaskan ya tentang fungsi filter. Nah, jadi tahu dong sekarang ya. Bukan berarti kalau di filter itu kan
apa ya? Bukan berarti berbeda begitu ya antara kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Ternyata ini adalah yang sama begitu ya coach ya, di semua kendaraan ada. Jadi ini kita butuh sekali dapatkan informasi ini tentang tema kita pagi ini tentang filter, fungsi dan perawatannya. Oke, jadi yang pertama dulu coach ya. Yang pertama ini kita mau bahas tentang filter udara gitu coach ya. Filter udara dulu boleh? Oke. Filter udara. Nah, tempatnya di mana kan gitu dulu. Nah, itu dia. Saya ngebayangin filter udara di mana ya? Apakah di celah-celah ini ya? Apa ya? Yang mana ya coach ya? Soalnya kalau di dalam mesin kan ketutup tuh. Gimana bayangin tentang udara gitu kan ya? Gimana coach? Filter udara, kita ngomongin filter udara. Filter udara itu mesti tempatnya filter udara itu mesti berhubungan dengan nyambung dengan karburator. Kalau sekarang sudah karburator sudah nggak ada, sekarang adanya adalah throttle body untuk injection. Kalau di mobil tempatnya rata-rata sama Mbak. Tempatnya rata-rata biasanya di atas mesin. Di atas jadi mesin. Di situ ada depan itu ya coach ya? Depan itu. Di atasnya, bukan di depan, bukan di depan. Kalau di depan kan radiator. Oh. Di atasnya Mbak. Di atas mesin. Jadi kalau kap mesin itu kita buka itu kan ada di atasnya. Biasanya nutupin busi, ya kan? Biasanya nutupin busi. Itu ada kotak itu biasanya. Apakah dia kotak ataukah bulat ataukah bentuknya yang mengikuti kontur dari mesin. Tapi rata-rata bentuknya adalah seperti itu. Jadi ada yang kotak, ada yang agak bulat, ya kan? Nah, itu biasanya di situ di atas, paling atas. Kenapa nanti paling atas nanti kita jelaskan. Kenapa posisinya paling atas? Di atas itu biasanya gampang kita buka, Mbak. Nah, bisa kita buka sendiri. Jadi biasanya di situ ada klipnya ditarik ke atas. Biasanya ada 4 klip, biasanya 4 atau 5 klip itu ditarik ke atas, dibuka, itu kelihatan di situ. Itu ada filternya di situ, filter udara. Di mobil, kenapa posisinya selalu di atas? Karena filter ini tidak boleh basah. Ya, tidak boleh basah. Kenapa? Soalnya kalau dia basah, maka air akan masuk ke dalam ruang bakar. Air masuk ke ruang bakar, maka kendaraan tidak akan nyala, kan gitu kan. Makanya kenapa filter selalu posisinya di atas. Kalau di mobil posisinya mesti di atas. Bentuknya macam-macam. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang oval. Ya kan, macam-macam. Atau bahkan kalau yang teman-teman yang di balapan itu mereka menggunakan filter khusus, ya kan, ada macam-macam ya seperti itu. Jadi nanti monggo silakan Mbak Tika begitu lihat di mobilnya kap mesinnya dibuka, yang paling atas dari mesin. Yang paling atas itu, dari mesin itu ya? Ya, kan paling depan, paling atas. Jadi kalau kita mau biasanya menutupin busi Mbak, dia di atasnya busi biasanya. Pokoknya posisinya paling atas lah kalau kita ngomong itu filter. Tempatnya di situ. Lah, kalau di motor gimana? Kan gitu kan. Di motor gimana? Motor itu rata-rata posisinya juga diusahakan dia tetap di atas posisinya. Kalau di motor matic, beberapa motor matic sekarang posisinya ada di atas CVT. Ada kotak warnanya hitam biasanya Mbak, terbuat dari plastik gitu. Ya kan? Nah, itulah filternya di situ tempatnya. Jadi biasanya di atas maticnya itu, di atas CVT-nya itu ada biasanya ada kotaknya. Kalau motor-motor yang lain itu biasanya masuk di dalam rangka. Jadi kita harus membuka covernya dulu, baru kemudian bisa kelihatan. Tapi untuk motor-motor matic rata-rata semuanya ada di luar. Jadi posisinya biasanya kalau untuk motor-motor matic itu, sepeda motor matic itu di atasnya CVT-nya, di atasnya maticnya itu, rantainya matic itu, ya kan? Di atasnya itu biasanya dia jepit antara shock breaker dan rangka depan. Posisinya biasanya di kiri. Nah, itu juga sama sebetulnya. Fungsinya juga sama. Jadi kalau kita mau membersihkan, itu tinggal kita copot aja bautnya. Biasanya ada 4 atau 5 baut itu. Kita copot, nah udah kelihatan filternya ada di dalam. Filter ini fungsinya adalah menahan udara agar udara kotor agar tidak masuk. Dan ini kalau sering dipakai, kendaraan sering dipakai, maka filter ini
udara yang kotor itu akan nempel di filter. Makanya kalau filter seperti ini itu setiap 10.000 kilometer sekali, kalau kita sendiri bisa melakukan, ya kita bersihkan. Bersihkannya mudah sebetulnya kalau filter-filter ini, ya kan? Tinggal nanti kita diketok biar kotorannya turun, ya kan? Kalau kita punya kompresor atau disemprotin dengan kompresor. Nah, itu udah rontok dia. Itu udah bersih, bisa dipasang lagi. Tetapi filter ini juga ada lifetime-nya. Karena lama-lama kotoran-kotoran ini juga tidak bisa dibersihkan lagi, gitu loh. Tidak bisa dibersihkan lagi, jadi terpaksa harus ganti. Itu biasanya berapa lama, Coach? Biasanya kalau nanti kita lihat ada 3 jenis filter soalnya, Mbak. Oh. Nanti beda-beda ini. Ya. Ya, filter ini yang nomor 1, yang biasanya dulu itu kita pakai adalah filter yang terbuat dari busa. Itu kendaraan-kendaraan lama menggunakan filter dari busa. Nah, kalau cara membersihkannya adalah ini lebih gampang dibersihkan, tetapi dia tidak bisa memfilter udara dengan ya kalau kita ngomong cukup lah, ya kan? Cukup, tidak bersih banget tidak, tapi cukup lah, ya kan? Ini menggunakan busa. Kalau busa ini biasanya kalau bengkel itu kadang-kadang dicuci dengan bensin. Ini salah sebetulnya, Mbak. Filter yang terbuat dari busa ini harusnya nyucinya itu dengan deterjen, dengan air. Ya kan, pakai deterjen itu biasa dicuci bersih, diremes-remes gitu sampai bersih. Setelah itu dikeringkan, ya kan, atau diperas dulu, dikeringkan. Nah, itu insya Allah masih bisa dipakai lagi. Untuk filter yang terbuat dari busa, selama busanya belum merotoli itu bahasa Indonesianya apa, Mbak? Kalau gitu, rontok. Iya, rontok. Nah, itu dia. Nah, itu susahnya nyari bahasa Indonesianya susah. Kalau dia sudah mulai rontok, nah itu saatnya filter ini harus diganti. Iya kan? Kenapa? Karena dia bisa dicuci beberapa kali, bisa dicuci, lifetime-nya agak panjang, gitu loh. Pokoknya begitu dia sudah mulai rontok, sudah mulai ada serpihan-serpihan kecil itu artinya sudah harus diganti, ya kan? Itu yang nomor 1. Nah, nomor dua adalah menggunakan dry paper, menggunakan kertas. Ini juga ada. Jadi mobil-mobil yang baru-baru sekarang itu rata-rata mereka menggunakan dry paper atau menggunakan kertas. Nah, untuk yang menggunakan kertas ini juga sama, cara membersihkannya sama dengan yang busa tadi. Cara membersihkan adalah menggunakan deterjen, dicuci bersih, ya kan? Setelah dicuci bersih, dikeringkan, disemprot dengan kompresor kalau kita punya udara bertekanan kompresor, kemudian dikeringkan. Ini hampir sama dengan yang busa tadi. Selama dia belum rontok, monggo. Dan selama kotorannya dicuci masih bisa dicuci dengan bersih, maka masih bisa dipakai lagi. Nah, yang ketiga adalah viscose paper. Apa, Coach? Beda dengan viscose paper, Mbak. Viscose paper, betul. Oh, oke. Apa ini, Coach? Yang viscose paper ini adalah kertas, tetapi dia dilapisi dengan seperti oli, Mbak. Oh. Nah, olinya apa lah? Ini yang kita nggak tahu, kan gitu kan? Seperti apa olinya ini yang nggak tahu. Makanya agak repot ini. Oh, jadi kertasnya kayak berminyak gitu ya, Coach? Betul. Jadi kalau kita buka, kita lihat filternya itu seolah-olah kayak berminyak gitu. Nah, ini artinya ini menggunakan filter tipe viscose. Khusus untuk tipe yang viscose ini itu tidak disarankan untuk dicuci atau dibersihkan. Jadi untuk yang viscose ini kira-kira setelah menempuh jarak sekitar 15.000 sampai 20.000 kilometer ini harus diganti. Kenapa? Karena kotorannya, debunya sudah nempel dan ini tidak bisa dibersihkan, gitu loh, Mbak. Jadi ada 3 untuk filter udara dan caranya seperti itu. Jadi kalau yang viscose
itu jangan dibersihkan, jangan dicuci terus dikasih oli sendiri. Wah, itu tambah repot. Karena kan bukan oli-oli yang mungkin kita biasa pakai itu ya, Coach ya. Olinya kan biasanya olinya ini oli yang cukup cair, Mbak. Jadi cukup cair dan dia bisa menahan itu, tetapi udara masih tetap bisa masuk. Makanya kita belum tahu juga ini cairannya itu apa. Makanya kenapa kok nggak bisa dicuci? Karena kan begitu dicuci, maka olinya ini akan hilang kan gitu. Lapisannya kan lah. Kalau kita ganti dengan oli biasa, ya mesti buntu karena oli biasa kan partikelnya kan gede-gede. Seperti itu kira-kira untuk filter udara, Mbak. Udara, oke, baik. Ya, ada apa? Ada 3 jenis lagi. Jadi perawatannya pun tergantung dari jenis filter udaranya tadi juga ya, Coach ya, bahannya gitu ya. Oke, baik. Nah, sahabat Jawa Timur, pagi ini kita masih membahas tentang filter ya, untuk kita mengetahui fungsi dan perawatannya juga, yang jelas posisinya ada di mana nih filter tersebut dari kendaraan kita. Ada filter bahan bakar dan oli. Ini yang belum kita bahas. Nanti kita akan lanjutkan untuk diskusinya. Pagi hari ini saya undang untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan bisa WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo ya di 0811 309 109. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Ambo dapet kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan, iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan, dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik.
Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada spek rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Duh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Jawa Timur, pagi ini kita masih berada di program Safety on the Road ya. Kita masih membahas tentang filter, fungsi dan perawatannya. Nah, Coach Arsyad, ini tadi kan kita baru bahas satu jenis filter aja nih ya, baru filter udara. Padahal di kendaraan itu ada 3 filter ya sebetulnya ya. Ada filter bahan bakar dan filter oli. Nah, sekarang kita masuk yuk ke filter bahan bakar ya, Coach. Nah, ini dia. Saya udah penasaran kalau filter bahan bakar nih. Punya pengalaman kemarin itu. Kenapa? Karena pernah mengalami. Sebel banget kan, padahal baru beberapa bulan loh. Udah disarankan ganti filter, gimana coba? Aduh. Ya, Coach, silakan, Coach. Nah, berikutnya adalah filter BBM, filter bahan bakar. Nanti kita bahas yang bensin dulu, bensin dan solar. Bensin itu ada 2. Kalau yang apa istilahnya, kalau mungkin yang menggunakan karburator, motor-motor tipe lama, kendaraan-kendaraan tipe lama itu biasanya bentuk filternya itu seperti kotak gitu, Mbak, kotak atau mungkin bulat gitu, nggih, seperti kecil gitu. Itu
gampang masangnya. Biasanya dia cuma ditancepin di selang bahan bakarnya itu aja gitu loh. Cuma ditancepin, diklem gitu cukup gitu. Biasanya posisinya dia dekat. Ada dua biasanya posisinya, ada di mesin, ya kan, kelihatan di mesin. Biasanya masih terbuat dari plastik, Itu biasanya ada di ruang mesin, ya kan. Nanti itu untuk tipe-tipe lama, tipe-tipe yang mobil-mobil yang menggunakan karburator. Itu di situ biasanya posisinya di situ. Jadi biar gampang dicopot, biar gampang dibersihkan. Kalau yang tipe-tipe lama gini gampang membersihkannya. Kalau dia kotor, kelihatan kotor, dikocok-kocok gitu, terus disemprot, dibuang lagi, dibersihkan lagi, selesai, udah bisa dipakai lagi gitu. Selama dia nggak bocor, tetap pasti bisa dipakai. Lifetime-nya panjang kan gitu kan. Kedua yang injection. Nah ini khusus injection. Injection itu karena dia tekanannya dari pompanya tinggi, ya kan? Dari pompanya, tekanan pompanya tinggi, makanya untuk injection itu biasanya posisinya filter itu jadi satu dengan pompanya. Dan biasanya kalau yang injection itu posisinya jadi satu dengan pompanya, letaknya ada di dalam tangki. Nah, bedanya itu. Jadi ada di dalam tangki. Jadi kita nggak bisa melihat. Nggak kelihatan. Dan saya tidak menyarankan untuk dibongkar sendiri karena dia ada di dalam tangki. Masalahnya kalau begitu nanti tanknya dibuka, posisinya filternya di bawah, ya kan? Posisinya pompanya di bawah, filternya dibuka, nah bensinnya mesti akan tumpah. Nah, filter ini juga sama. Kenapa harus ada filter? Karena bahan bakar itu pun kan beda-beda, antara bensin, pertalite, pertamax dan sebagainya seperti yang kita bahas kemarin, itu juga sama. Tingkat kebersihannya pun juga sangat beda kan gitu kan. Tingkat kebersihannya juga beda sehingga karena tingkat kebersihannya beda, biasanya kalau bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi, oktan numbernya lebih tinggi, biasanya tingkat kebersihannya akan lebih baik. Seperti itu. Nah, efeknya adalah karena tadi kita tahu bahwa bahan bakar ini dipindah macam-macam ya, mulai dari tangki, penyulingan, kadang-kadang akan ada yang namanya kotoran di situ. Kotoran ini asalnya dari mana? Bisa dari tangki dan sebagainya, bisa juga dari tangki penampungan di SPBU, karena dia sudah berapa puluh tahun itu kan, seperti itu kan, berapa tahun dia digunakan, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, filter ini bisa juga mengendap di kotoran ini juga bisa karena endapan yang ada dalam tangkinya. Jadi tangkinya itu tidak bersih, itu juga bisa menjadi masalah. Sehingga dia akan menyumbat gitu loh. Bisa menyumbat kalau memang kualitas BBM-nya itu tidak bagus. Dia dibawa, kotoran itu dibawa oleh BBM-nya. Contohnya yang paling, kalau kita ngomong yang paling rendah itu apa? Premium. Contohnya premium. Iya, kemarin premium yang udah kita bahas ya, Coach. Kita sering mengisi premium, kita mengisi premium itu akan kemungkinan adanya kerak itu tadi. Kenapa? Kenapa kalau di motor biasa kok nggak ada masalah menggunakan premium? Kenapa? Karena dia filternya itu tidak terlalu, apa istilahnya, tidak terlalu rapat banget gitu loh. Karena karburator masih oke-oke saja, dia bisa menahan itu gitu loh. Beda dengan injeksi. Dengan menggunakan injeksi, karena dia injektor itu lubangnya kecil-kecil, Mbak. Setiap benda yang ada di situ, apa istilahnya, partikel yang ada di situ, itu bisa menggores injektornya. Karena apa? Karena bahan bakar ini itu tekanannya tinggi. Makanya harus benar-benar bersih. Efeknya adalah filternya yang harus kuat kan gitu kan. Biar tidak merusak BBM-nya. Biar tidak merusak injektornya. Ya kan? Kalau BBM-nya itu tidak bersih atau BBM-nya mungkin sering ngisi premium di pinggir jalan atau apa, ya kan? Kadang-kadang kan kita kan kehabisan ngisi premium di apa istilahnya? Di pinggir-pinggir jalan itu nggih, yang di eceran itu, ya kan? Atau kita harusnya menggunakan Pertamax atau menggunakan Pertalite, kita mengisi dengan premium, itu juga bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena kotoran-kotoran ini karena filternya itu kuat, sehingga kotoran-kotorannya tidak bisa masuk ke dalam
sirkulasi kan. Efeknya adalah kotoran ini akan numpuk. Nah, kalau efek kotoran ini numpuk, maka kalau dalam filter yang untuk injeksi akan terjadi kerak. Nah, karena numpuknya banyak akan menjadi kerak. Lah, filter udara dan filter BBM ini kira-kira efeknya apa kalau dia buntu atau dia kotor? Contoh paling gampang adalah kalau kita menggunakan masker, tetapi masker itu kotor. Nah, gampang aja, caranya kayak gitu. Jadi analoginya adalah kalau kita menggunakan masker, maskernya kotor, kita bernafasnya akan susah kan, Mbak? Iya. Kita bernafas akan susah. Itu sama. Makanya kalau di kendaraan, kalau filter udara atau filter bahan bakarnya itu terhambat, maka dia akan nyendat-nyendat, gitu loh. Tidak bisa berfungsi dengan normal. Sama seperti kalau kita menggunakan masker yang maskernya kotor, maka kita akan terengah-engah kan gitu kan. Ya, nggak bisa bernafas dengan lega. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nanti kalau kita ngomong satu lagi yang beda adalah filter solar. Itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi untuk yang solar. Oke, baik. Ya, tapi untungnya kalau kendaraan saya akhirnya nggak jadi ini, Coach. Nggak jadi ganti filter akhirnya. Alhamdulillah. Iya, karena diganti akhirnya nggak pernah pakai Pertalite lah, tapi pakai Pertamax terus gitu. Oh, nggih. Jadi makanya kadang-kadang beberapa seperti kasusnya Mbak Tika, selama pemakaiannya benar, kilometernya masih garansi, insya Allah beberapa masih tetap digaransi kok, Mbak. Nggak masuk Coach itu kemarin katanya. Nggak di ACC, gitu. Sudah mengajukan tapi nggak di ACC untuk dapat ini. Aduh, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting udah nggak apa-apa lagi, udah bisa dipakai. Oke deh. Iya, Alhamdulillah. Baik, ya sahabat silakan yang mau bergabung pagi hari ini. Saya tunggu ya untuk Anda bisa kirimkan pertanyaannya di WhatsApp redaksi 0811309 109 ya, atau yang lagi nonton di YouTube Live LPPL Suara Sidoarjo yang bisa tinggalkan di kolom chat ya di sana. Oke, Coach. Nah, sekarang masuk ke jenis filter oli ya, Coach ya. Oh, solar ya? Solar belum. Oh, solar belum. Oh iya. Oke, silakan Coach. Nah, solar itu ada 3 jenis kan, kemarin sudah kita bahas. Ada biosolar, ada Dexlite, ada Pertamax Dex kan gitu kan. Ini juga sama sebetulnya, kemarin sudah kita jelaskan. Biosolar itu partikulatnya atau apa aja? Kotorannya lah, kita ngomong gampangannya aja. Kotorannya lebih banyak dibandingkan yang lain. Sehingga biosolar ini akan membutuhkan filter yang lebih kuat lagi kan gitu kan. Jadi contohnya ini, mobil-mobil yang sekarang, mobil dulu, kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa? Kita bahas dulu. Kalau mobil-mobil dulu, teknologi diesel yang lama, yang masih lama itu dia tekanan kompresinya tekanan dari bahan bakarnya, tekanan dari pompanya nggak terlalu tinggi, Mbak. Nggak terlalu tinggi sehingga injektornya pun, diameter injektornya pun agak besar. Sehingga walaupun ada kotoran-kotoran kecil itu, ya kan, termasuk sulfur dan sebagainya, itu masih oke-oke aja. Dia masih tetap bisa menyala aja. Contohnya di truk-truk yang lama itu oke aja, nggak apa-apa dia. Apa istilahnya menggunakan biosolar. Nah, beda dengan mobil-mobil yang sekarang, diesel yang sekarang itu dia menggunakan common rail. Jadi dia menggunakan pompa solarnya itu tekanannya kira-kira mungkin 10 kali lebih kuat daripada pompa yang lama. Lebih mungkin kalau 10 kali, mungkin hampir 50 kali lebih kuat dari pompa yang lama. Sehingga aliran dari solar ini pun itu juga akan semakin cepat. Ya kan? Itu nomor satu. Nomor 2 adalah injektornya itu lubangnya kecil-kecil, Mbak. Jadi kecil-kecil tapi banyak. Kalau tekanannya tinggi, ya kan, kotoran ini dipaksa melewati injektor ini, maka efeknya adalah injektornya yang rusak. Karena apa? Injektornya akan aus karena tergerus oleh kotoran-kotoran ini, gitu loh. Ya kan? Sehingga efeknya adalah injektornya akan membesar, diameter injektornya di dalam itu akan membesar. Efeknya adalah pencampurannya tidak sempurna. Efek berikutnya adalah, nah ini tadi,
diesel akan kehilangan tenaganya, nomor satu. Kedua, partikel yang harusnya kecil-kecil itu tadi akan berubah menjadi besar-besar, sehingga suaranya menjadi kasar. Nah, gitu. Nah, efek berikutnya adalah kalau injektornya lama-lama rusak, injektor ini nggak bisa diperbaiki, harus diganti yang baru. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau untuk bensin mungkin injektor nggak terlalu mahal, tetapi untuk diesel itu kan, itu injektornya, itu satu injektor itu antara 5 sampai 7 juta, Mbak. Nah, lumayan kan? Ya harganya ya. Lumayan gitu loh. Iya. Makanya saya menyarankan bagi teman-teman yang sudah menggunakan mobil-mobil solar yang teknologi sekarang sekitar tahun 2010-an ke atas lah, ya kan? Tahun 2007-2008 oke lah. Itu 2000 sekitar itu gunakan bensin jangan menggunakan biosolar. Kalau terpaksa, nah ini ceritanya kalau terpaksa ini, kan? Kalau terpaksa menggunakan biosolar, maka penggantian filter solarnya harus lebih sering. Jadi kalau menggunakan biosolar, seandainya sering menggunakan biosolar, itu sekitar 4.000 kilo sudah harus diganti filternya, filter solarnya. Harganya kalau filter ini mungkin antara sekitar 300.000 sampai 700.000, ya, tergantung apa istilahnya, tergantung kendaraannya. Soalnya kalau kita telat mengganti filter solarnya, efeknya adalah injektornya. Nah, kita tahu tadi injektornya harganya jutaan gitu loh. Jadi artinya kalau kita menggunakan pada saat memilih BBM untuk memilih BBM untuk solar, itu kita harus tahu efeknya dulu. Ini tidak terjadi terlalu parah di bensin, tetapi di solar ini akan menjadi masalah. Nah, mungkin itu, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, ini seru sekali Coach nih, Mas. Sampai tidak terasa nih waktunya juga sudah hampir habis. Tapi ini kita ya silakan Coach, ini langsung aja karena saya baru cek juga di WhatsApp belum ada yang bergabung dari apa yang kita diskusikan, apalagi nih yang memang sebetulnya menjadi titik poin yang kita harus perhatikan lagi begitu dari kendaraan ini, Coach. Nah, tadi kita belum bahas oli kan, filter oli. Oh iya, oli ya kan, sampai lupa ya kan. Iya, oli yang filter oli belum. Silakan Coach. Kalau filter oli itu simple. Setiap kita 2 kali ganti oli itu harus diganti. Kenapa efeknya? Kalau filter oli ini lama-lama kalau kita pakai, gram itu akan mengikuti aliran dari sirkulasi. Ini sama kasusnya seperti di injektor solar tadi. Jadi kalau lama-lama dipakai, dia akan, kalau dia kotor dan dipakai melewati saluran itu, maka dia akan menyebabkan keausan. Makanya kalau filter oli ini lama tidak diganti, maka oli ini akan kotor sehingga mesin bagian dalamnya akan aus sehingga akan rusak. Itu nomor satu. Kedua, kalau dia semakin lama semakin padat, ya kan, oli itu lama-lama dia akan semakin rusak kan, dia akan kekentalannya akan berkurang juga. Lubang-lubang oli di dalam mesin itu kecil-kecil. Kalau kita terlambat untuk mengganti, ya kan, atau kita lupa mengganti filter oli ini, maka lubang-lubang kecil ini akan tertutup. Efeknya adalah sirkulasi oli tidak lancar, mesin akan panas. Kalau dipaksa terus, ya mesin akan jebol, gitu loh. Kita cuma menghemat filter oli sedikit aja, harganya nggak seberapa, kan mungkin sekitar 200-300 ribu, tetapi efeknya adalah kalau kita nggak mau mengganti, efeknya adalah mesinnya. Nah, kalau sudah turun mesin kan, biayanya kan juta-jutaan, Mbak, justru. Nah, itu kira-kira kalau simpelnya kalau untuk oli seperti itu, Mbak Tika. Oke, ya, baik. Nah, silakan Coach. Berarti dari beberapa jenis filter yang kita tadi udah bahas begitu ya, Coach? Baik itu filter udara, filter bahan bakar maupun filter oli. Nah, yang menjadi dasar itu adalah adakah jangka waktu kapan kita harus melakukan pengecekan begitu, Coach? Dan akhirnya untuk dibutuhkan untuk perawatannya. Paling gampang filter udara, filter
BBM, filter oli itu itu gampangannya nggih. Kira-kira aja sekitar kalau filter udara itu setiap kita ganti oli itu silahkan diperiksa. Itu kira-kira kan sekitar 5.000 kilo kan. Sekitar 5.000 kilo silahkan filter udaranya diperiksa pada saat ganti oli. Kedua, saat ganti oli, setiap kita 2 kali ganti oli, ya kan? Berarti kira-kira jarak sekitar 8.000 sampai 10.000 kilo lah. Itu filter olinya diganti juga, ya kan? Nah, untuk bahan bakar, untuk bensin, untuk bensin mungkin selama tidak ada masalah, tidak ada rasa berbet atau apa, itu oke aja, tetap aja dipakai. Beda dengan solar. Solar penggantiannya, kalau kita menggunakan biosolar, penggantiannya sekitar 4.000 kilo harus kita ganti, ya kan? Tetapi kalau kita menggunakan DEX atau DEXlite, itu bisa penggantiannya di kilometer 15 sampai 20.000 kilometer tidak apa-apa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita rangkum filter udara ini setiap kita ganti oli, ya kan? Setiap kita ganti oli diganti, ya kan? Kalau kita menggunakan biosolar, berarti filter solarnya juga harus diganti, ya kan? Nah, nanti begitu sudah 2 kali ganti oli, ya kan? Ganti oli berikutnya berarti filter udaranya diperiksa, filter solarnya kalau kita menggunakan biosolar diganti, filter olinya juga diganti. Jadi periodiknya seperti itu. Kalau itu kita untuk servis di bengkel itu kita yang meminta atau udah otomatis mereka juga akan paham untuk melakukan pengecekan tersebut ya, Coach? Insya Allah kalau untuk bengkel-bengkel itu insya Allah mesti mereka akan pengecekan itu. Kecuali nyun sewu ini. Kecuali kalau bengkel-bengkel kecil itu kadang-kadang kalau tidak ada perintah itu mereka nggak melakukan. Jadi kalau untuk bengkel-bengkel yang lain itu biasanya kalau membersihkan filter itu setiap kita servis mesti dia akan membuka itu, ya kan? Katakan kita ganti oli gitu, biasanya itu mesti akan diperiksa untuk filter udaranya mesti akan diperiksa. Filter oli juga sama, kalau sudah 2 kali mereka akan menyampaikan ke kita, Pak filternya diganti apa enggak? Oh betul, berarti filter itu sudah harus diganti. Filter solar itu biasanya kalau kita tidak minta mereka tidak, ya tergantung. Kecuali kalau bengkel itu bengkel khusus diesel baru mereka akan memeriksa ke situ. Mungkin gitu Mbak Tika. Iya, oke. Baik. Ya sahabat, ini tidak terasa waktu kita juga sudah di penghujung acara pada pagi hari ini. Sekali lagi, ini kita sudah bahas tentang filter ya. Mudah-mudahan dengan ilmu baru kita pagi hari ini jadi lebih paham, jadi lebih peduli terhadap kendaraan kita ya. Jadi nggak sembarangan juga untuk memilih BBM, juga untuk melakukan perawatan terutama pada filter ini yang bahaya sekali kalau saya bisa bilang ya Coach, karena harganya juga kalau rusak filternya ya lumayan ya, mahal juga gitu. Oke, Coach Arsyad, ada pesankah untuk sahabat Jawa Timur pagi hari ini? Jadi seperti masker ya. Seperti masker itu kendaraan itu juga memerlukan udara yang bersih, memerlukan BBM yang bersih. Ya kan? Seperti tubuh kita juga memerlukan asupan seperti itu yang bersih juga. Makanan juga harus bersih, minuman juga harus bersih. Artinya apa? Filter ini sangat penting, jangan sepelekan. Kenapa? Mungkin harganya tidak terlalu mahal, tetapi kalau kita sepelekan efeknya adalah merusak kendaraan. Nah, kalau filter ini kotor, paling gampang itu sama seperti kalau kita menggunakan masker yang kotor. Nah, kita nggak bisa bernapas dengan nyaman, ya kan? Efeknya adalah kinerja kita pun tidak bisa maksimal. Artinya kalau kita mau kendaraan kita bekerja dengan maksimal, perhatikan filternya, perhatikan bahan bakarnya, ya kan? Perhatikan olinya juga. Mungkin itu Mbak Tika. Iya, oke. Baik. Ya sahabat Jawa Timur, pagi ini untuk Anda yang sudah bergabung, demikian tadi kita sudah membahas ya tentang filter, fungsi dan perawatannya ya, juga posisinya ada di mana. Jadi kalau tiba-tiba ada mogok boleh dicek dulu. Jadi bisa tahu posisinya ada di mana. Nanti saya mau lihat Coach nanti pulang kerja, saya mau cek dulu. Ya, penasaran ya. Oke deh. Baik, semoga apa yang sudah didiskusikan pagi ini bermanfaat ya untuk Anda semua.
Sampai jumpa lagi Coach, berarti di pekan depan insya Allah kita bahas tema yang lainnya juga tentunya ya. Oke, salam untuk keluarga di rumah juga Coach. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.